Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi. selamat sore dan selamat datang di AXHOGI. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. AXHOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan merupakan wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait masalah onkologi dan ginekologi. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hoirun Nisa, yang akan jadi MC pada sore hari ini, dan selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan diskusi interaktif santai, tentunya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang pakar di bidangnya. Dan kepada para peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID, dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Selama acara, kepada para peserta kami harapkan dapat mengajukan pertanyaan baik secara langsung kepada narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan AXHOGI series keempat kali ini telah menghadirkan 2 narasumber. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita sore hari ini. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Syahrul Rauf, SPOG Konsultan, selaku Konsultan Onkologi Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat sore, Prof. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Ardanu Kusumowanto, SPG Konsultan selaku Konsultan Onkologi Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selamat sore, Dokter. Assalamualaikum, Sugeng Santen. Selamat sore, Prof. Andri. Prof. Salam Syahrul. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diskusi AXHOGI series keempat sore ini akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Andriono, SPG Konsultan, selaku Konsultan Onkologi Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Selamat sore, Prof. Sore. Untuk tema yang dibawakan pada AXHOGI series keempat hari ini adalah tentang penanganan kanker endometrium. Dan tentunya sudah banyak kasus yang kita temukan pada praktek sehari-hari, baik yang memang sejak awal sudah kita curigai sebagai kanker endometrium, atau mungkin baru ketahuan setelah ada hasil PA operasinya. Dan pada diskusi sore hari ini akan kita bahas lebih detail lagi bagaimana sikap kita sebagai SPOG umum dan bagaimana penanganan kanker endometrium itu sendiri. Baiklah, sebelum memulai diskusi AXHOGI, adalah sambutan oleh Ketua HOGI yang dalam hal ini akan diwakili oleh Sekjen HOGI kepada Dr. Tovan Widya Utami SPOG Konsultan, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih banyak Dr. Nisa selaku ini MC abadi kita ini ya. Izinkan Prof. Andriono, Prof. Syahrul, dan Dr. Ardanu, saya mewakili Dr. Brahmana dalam hal ini untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya, ya tak kenal maka tak sayang, saya Dr. Tovan ya. Dalam hal ini saya ya luar biasa. Terima kasih banyak diberikan amanah oleh teman-teman HOGI, guru-guru saya, sejawat-sejawat senior dan sejawat yang lainnya untuk mengemban yang luar biasa ini ya. Jadi posisi yang luar biasa sebagai sekjen. Jadi dalam hal ini berbahagia sekali kita bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat pada siang hari ini untuk mendengarkan bersama-sama. Saya rasa tidak berpanjang lebar saya untuk menyampaikan sambutan ini. Izinkan saya juga menyampaikan salam hormat dari Dr. Brahmana sebagai Ketua HOGI dalam hal ini karena beliau berhalangan dalam hal ini adalah dikarenakan syar'i sekali ya. Jadi menemani istri yang sakit ya. Ini bukan maksud untuk memberitahu hal yang private, tapi mudah-mudahan kita juga dengan doa yang tersembunyi kita bisa menyampaikan doa untuk kesembuhan dan kebaikan dari istri beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam siang hari ini adalah AXHOGI yang keempat untuk bulan Desember ini dan kita sudah tahu bahwa jam tayangnya adalah di hari Sabtu yang sudah kita sepakati di pukul 3 sampai 4 sore ya. Namun terkait dengan animo yang sudah kami terima Profesor, Dokter, kami izinkan insya Allah pada bulan Januari AXHOGI akan bergeser waktu di jam kerja ya. Jadi di hari kerja dan jam kerja yaitu di hari Rabu
pukul 15.30 sampai 16.30, jadi ba'da asar ya. Mudah-mudahan bisa berkenan, dan itu juga akan dinamis, kami akan nilai lagi. Nah, terkait dengan hari ini adalah tentang penanganan kanker endometrium. Saya rasa ini sangat menarik untuk teman-teman sejawat, baik dokter spesialis maupun dokter umum. Bagaimana kita bisa mendeteksi secara dini ya, karena kita tahu bahwa insiden tentang endometrium ini ternyata bergeser kepada usia yang lebih muda, dan ternyata juga ini sebenarnya bisa kita cegah ya terkait dengan endometrium tipe kanker tertentu begitu ya. Nanti kita akan dengarkan dari pakar-pakar ini, tidak berpanjang lebar lagi. Saya rasa terima kasih banyak atas atensi, diskusi dan perkenannya. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Saya serahkan kembali kepada Dr. Nisa selaku MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Tovan atas sambutannya, dan selanjutnya adalah diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita sore hari ini. Kepada Profesor Dr. Andriono, SPG Konsultan, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang nih waktunya agak terhambat. Agak tanggung ya, Prof. Ya, Prof. Tapi nggak apa-apa. Hari ini ada dua narasumber kita. Pertama Prof. Syahrul, yang kedua Dr. Adanu, ya, tentang endometrium. Saya buka aja bahwa kelihatannya sekarang endometrium insidennya meningkat ya. Ya, terutama pada usia-usia muda, saya lihat kok di kasus-kasus kita mulai bergeser ke arah muda. Banyak sekali pasangan-pasangan yang masih muda, bahkan ada yang belum punya anak, ya, jadi diserang oleh endometrium. Sehingga sering terjadi perdebatan apakah ini konservatif atau tidak konservatif. Ya. Oke, nah itulah dia. Kita harus memenuhi syarat-syaratnya, mungkin syaratnya apa, ya. Yang kedua juga penanganan endometrium yang stadium lanjut juga mulai banyak. Tadinya jarang sekali, sekarang kok banyak sekali ya endometrium yang udah metastasis jauh sekali. Para aorta, bahkan ke paru dan sebagainya. Ini juga memerlukan penanganan yang tersendiri. Kalau yang stadium 1 yang udah punya anak sih standarnya udah kelihatan sekali. Ya. Oke, saya buka pertanyaan, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Ya, Prof. Ya, Dr. Mungkin ya sebelum audiens yang mengajukan pertanyaan, saya rasa saya izin membuka pertanyaan ya, Prof. Jadi terkait tadi bahwa memang kita tahu endometrium itu ada yang tipe 1, tipe 2, yang kita bicara tentang natural history pada endometrium yang seperti halnya pada cervix yang ada precancernya lah gitu ya, pada yang tipe 1 terkait dengan estrogen dependent, gaya hidup gitu ya, Prof. Jadi mungkin buat teman-teman SPOG non-onkologi, kapan sih kita melakukan suatu awareness ya, kewaspadaan atau katakanlah surveillance ya, pemantauan terhadap pasien-pasien dengan AUB ya. Seringkali kan AUB dibilang imbalance hormonal, dikasih progesteron sintetik, nggak dilihat endometriumnya ya, kemudian kita tidak ada histotype endometrial sampling nggak dilakukan. Itu kapan kita bisa mencurigai suatu pasien dengan AUB yang memang kita harus direct, misalkan harus melakukan endometrial sampling ya, terkait kan pasien harus tindakan, kadang-kadang mereka nggak mau kalau misalkan pasien harus dibius. Kalau histeroskopi ada sih akan sangat membantu sekali tanpa pembiusan. Mungkin itu saja, Prof. Terima kasih. Silakan Prof. Syahrul atau Dr. Adanu menjelaskan bagaimana mendeteksi endometrium atau mendiagnosa endometrium dengan keluhan perdarahan segala macamnya. Ya, terima kasih Prof. Andri. Ya. Jadi memang betul Prof yang dikatakan tadi bahwa karsinoma endometrium ini sudah sepertinya mungkin meningkat, mungkin karena pola hidup juga ya, dan
gaya hidup kita di negara yang mulai berkembang ini dengan diet gizi yang sudah baik, sehingga mungkin juga ada pengaruhnya itu. Memang beberapa, kalau dilihat dari usia muda sebenarnya secara epidemiologi insidensnya tidak banyak yang sebelumnya, kurang lebih di bawah 40 tahun itu kurang lebih 4% saja. Tetapi ini yang memang sering menjadi masalah karena usia muda dan perdarahan-perdarahan yang terjadi atau AUB yang terjadi atau PUA yang terjadi pada usia ini kan sangat berhubungan dengan fungsi reproduksi yang masih sangat dinamis, sehingga kadang-kadang penanganannya masih kita berputar pada pemberian hormonal. Tetapi walaupun demikian, namanya kita menghadapi pasien dengan keluhan ini, kita harus melakukan pemeriksaan yang komprehensif. Tidak hanya melakukan langsung terapi, tetapi juga kita melihat secara baik itu secara anamnesis yang cermat, kemudian melakukan pemeriksaan USG yang baik, sehingga hal-hal ini kita bisa tangani lebih awal. Apakah kita sudah waktunya untuk melakukan sampling endometrium, dalam hal ini untuk mencurigai adanya keganasan, atau belum. Jadi biasanya memang kita memberikan pengobatan hormonal, tapi kadang-kadang dengan pengobatan ini kalau menunjukkan hal-hal yang tidak ada respons, ya tentu kita beralih kepada kuret atau melakukan sampling endometrium, tentu dengan indikasi melihat gambaran USG yang mencurigakan. Nah, kalau itu menunjukkan sesuatu yang mengarah ke ganasan, lalu kita pertimbangkan untuk melakukan terapi. Nah, masalahnya terapi ini yang mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut. Apakah karena biasanya pada usia-usia yang muda, ini tentunya harus kita pertimbangkan karena mungkin masih menginginkan fungsi reproduksinya. Berbeda pada orang yang sudah pasca menopause, perdarahan pada pasca menopause, tentunya kita bisa lebih langsung untuk menangani, misalnya melakukan kuret dan sangat mencurigai untuk suatu keganasan. Jadi mungkin berbeda dalam hal melihat perdarahan abnormal ini pada usia. Kalau usia pasca menopause mungkin kita lebih curiga ke arah keganasan, tetapi pada premenopause tentu kita harus lebih hati-hati di dalam melakukan pemeriksaan. Sekira itu dulu yang sebagai pengantar, Prof. Dari saya, mungkin Dr. Andanu. Terima kasih, Prof. Sahrul. Izin, Dr. Prof. Andanu, mungkin ada komen. Iya, Prof. Jadi memang kanker endometrium itu seperti yang Dr. Tovan Ngendiko tadi ya, bahwa ada natural historinya. Jadi seperti kebanyakan kanker itu tidak terjadi sekonyong-konyong, pasti ada perubahan yang mengawalinya. Nah, kebanyakan ini kan berhubungan dengan paparan estrogen ya, Prof ya, kalau yang terutama yang tipe 1. Jadi ya memang faktor-faktor risiko apa yang harus kita awasi sehubungan dengan exposure estrogen yang tidak yang unopposed, yang tidak ada lawannya. Jadi seperti pada nuliparitas, obesitas, kemudian ada mungkin diabetes, ya, kemudian ada lagi penggunaan HRT, kemudian juga selain itu juga umur ya, kemudian juga ada imunosupresi, kemudian juga ada penyakit-penyakit lain seperti yang terkait dengan gen seperti HNPCC atau sindrom Links. Kira-kira itu, Prof. Terima kasih, Dr. Andanu. Atunun, Prof.
Ya, Ya. izin sedikit Prof, mungkin yang terima kasih dari Prof Syahrul, Dr. Adanu itu sangat jelas saya rasa ya untuk teman-teman SPOG non onkologi. Tapi memang hal yang paling penting juga kita ingin bagaimana kita meyakinkan mereka bahwa pada beberapa tadi ya step-step natural history itu sangat-sangat bisa untuk sembuh sempurna, bahkan bisa memperbaiki tadi ya fungsi reproduksinya Dr. Danu ya. Jadi jangan sampai pasien dengan PCOS, obesity, DM segala macam tuh mereka tidak aware dengan kondisi possibility terjadinya suatu malignansi dari suatu hiperplasia yang awalnya tadinya non atipik gitu ya Prof. Jadi memang yakinkan bahwa memang bisa sembuh sempurna selama mereka ditangani dengan baik dan cepat. Karena saya punya pengalaman Prof, pasien 23 tahun Prof, saya endometrium itu, tapi tidak datang kepada saya di pertama kali, dia datanglah 20 tahun kemudian Prof. Jadi saya endometrium sejak 23 tahun, dia datang 43 tahun nggak dapat treatment apa-apa, pernah katanya lewat dokter Gatot juga, datang ke IGD dengan sakit luar biasa, ternyata memang sudah maaf ya udah hampir sepsis itu, dalam endometrium udah busuk banget ya sudah stadiumnya sudah advance ya, tapi apa boleh buat, memang nggak punya anak akhirnya. Tapi itu akhirnya ya artinya pasien tidak pada kondisi logowo ya menerima kondisinya, karena pada beberapa tadi Prof Andi sampaikan ada beberapa persyaratan even pada sudah kondisi CA pun masih bisa kita tempatkan pada suatu konservatif ya Prof ya. Itu lebih seru lagi sepertinya diskusi. Sudah ada diskusi Prof di pertanyaan di kolom chat Prof. Di kolom chat dikatakan bahwa apakah SPOG non-onkologi jika sudah bisa menegakkan stadium 1A dengan kuret dan USG transvaginal saja boleh melakukan tindakan HTSOB saja tanpa dikonsultasikan kepada dokter SPOG onkologi itu Prof. Mohon maaf Prof. Izin Prof. Silakan Dr. Danu jawab dulu. Oh nggih. Matur suwun Prof. Mohon izin. Jadi kalau biasanya yang kalau kita lakukan cukup dengan histerektomi total itu terbatas yang 1A dan endometrioid yang grade 1-2. Kalau lebih dari itu mungkin kita sebaiknya melakukan surgical staging, jadi dengan operasi yang lengkap. Mungkin itu Prof. Ya. Prof Syahrul, ada komentar? Ya, terima kasih Prof. Jadi memang penting sekali sebelum melakukan tindakan terhadap pasien seperti ini, kita melakukan atau mengobservasi atau menilai hasil kuret endometrium yang dilakukan. Jadi kita dengan melakukan juga pemeriksaan yang lain tentunya. Jadi kalau kita mendapatkan tadi yang sudah disebutkan bahwa tipe ganggu nih ya. Gimana Prof? Dengan tipe 1 ya dan grade 1 tentunya ini masih low risk. Jadi tindakannya juga sebagai SPG umum saya kira bisa masih dalam jangkauan. Tapi kita harus hati-hati karena kalau itu tipe yang lain atau gambaran USG, kita melihat juga gambaran USG-nya, jadi tidak saja melihat hasil hasil histologinya, kan hasil histologi, deep myometrial invasion dan metastasis KGB merupakan faktor prognostik. Jadi kita melihat semuanya, kalau misalnya memang tipenya demikian dan gambaran USG-nya memang tidak menunjukkan adanya hal yang lain dari gambaran USG masih terbatas benar di endometrium, saya kira itu masih dalam tindakan SPOG umum saya kira. Jadi yang low risk ya silakan. Jelas ya, dijawab oleh Prof. Syahrul dan Dr. Adanu untuk stadium 1A dengan endometrioid adenokarsinoma ya. Itu diferensiasinya baik atau sedang diperbolehkan objin melakukan treatment dengan dilakukan histerektomi total. Ya. Itu jawaban gitu ya, Prof. Syahrul? Iya, Prof. Ya. Dr. Adanu? Iya, Prof. Ya. Mungkin boleh Prof, izin menambahkan Prof.
Izin menambahkan saja, Prof. Ya, memang terkait dengan ini ya, Prof. Beberapa pengalaman pribadi juga teman-teman sejawat bahwa kalau kita memang sudah confident tadi udah confirm, establish bahwa itu satu low risk ya, itu jelas itu adalah satu itu kita sudah endorse untuk kompetensi seorang SPG non onkologi ya, Prof. Itu boleh diperkenankan HTSOB, silakan monggo gitu. Dengan akses apapun, mau transvaginal boleh, financial incision boleh, bahkan laparoskopi boleh. Tapi itu yang penting adalah bagaimana menegakkannya. Yang penting mohon maaf ya, beberapa pengalaman kami bahwa memang transvaginal sonografi yang handal itu dengan melihat infiltrasi myometrium itu sangat comparable dengan MRI atau advanced imaging. Jadi nggak perlu kita mau melihat infiltrasi myometrium ke stroma cervix itu harus MRI. Cuma terkadang ada yang loncat gitu ya. Jadi ternyata sampai ke KGB pelvic mungkin pembesaran ya, jadi mungkin suspek sudah stadium 3C1 atau suspek stadium 3C2 ke paraorta, itu yang harus ditegakkan bahwa beberapa kondisi walaupun lokal statusnya ternyata masih statu A gitu, misalkan diferensiasinya pun masih baik. Saya pernah dapat Prof MRI menyatakan tidak ada infiltrasi stroma cervix gitu, tapi saya curiga juga kok sonografi saya nggak enak gitu ya. Saya tetap waktu itu melakukan suatu midline, incisi mediana. Saya bilang kalau nanti pembelahan saya lihat stroma cervix saya terinfiltrasi akan saya staging. Ternyata betul, MRI-nya pun maaf tidak tepat. Ternyata ada stroma infiltrasi untuk saya kerjakan waktu itu midline. Jadi memang harus hati-hati modalitas diagnostik yang kita gunakan. Jadi kalau pasien mampu itu MRI atau advanced imaging itu penting ya, Prof, untuk menyingkirkan bahwa kita sudah sampai pada modalitas tertinggi. Andaikan salah pun kita nggak salah-salah banget gitu, bukan salah kita juga ya. Itu yang perlu dipikirkan, Prof ya. Ya betul. Jadi memang pemeriksaan praoperasi, evaluasi praoperatif yang penting sekali, Prof ya. Jadi memang modalitas apakah kita sudah melakukan pemeriksaan yang lengkap, itu masalahnya. Karena tadi yang Dr. Taufan bilang, kalau misalnya mungkin belum, jadi kita harus hati-hati. Karena kalau kita cuma bersandar pada hasil histopatologi, mungkin juga masih kurang menurut saya, Dr. Taufan ya. Iya, itu hati-hati. Semua modalitas yang ada, kalau perlu sampai MRI untuk melihat invasi myometrium, itu stroma cervix atau ke stroma cervix kalau memang itu ada ya silakan. Tapi masalahnya kadang-kadang di daerah mungkin SPOG teman kita yang di daerah itu yang mungkin MRI tidak ada atau CT scan mungkin yang ada saja, tapi mungkin itu tidak cukup kalau secara teoritis ya kita bicara. Iya. Yang penting juga inform consent ya, Prof Syahrul ya. Bagaimana modalitas yang kita miliki di setting bahwa yang ideal seperti ini ternyata kita tidak ideal, bahwa ada beberapa possibility atau kemungkinan yang nanti suatu ketika bisa terjadi dan pasien sudah tidak kaget lagi gitu. Yang penting comprehensiveness penjelasan ya, Prof Syahrul ya. Ya, Prof. Danu, rekomen? Mungkin ditambahi durante operasi juga, Prof. Dr. Taufan, selama operasi itu juga sebaiknya kita eksplorasi juga. Jadi apakah secara klinis memang benar-benar itu adalah suatu stadiumnya memang 1A. Jadi kan karena memang manajemennya kan sangat berbeda kalau tidak 1A itu. Kalau tidak low risk. Nah, jadi mungkin perlu dilihat dari uterusnya, besarnya, kemudian juga apakah ada infiltrasi ke serviks, apakah ada ke nodul-nodul lain atau kelenjar getah bening, baik yang iliaka maupun para aorta. Mungkin itu, Prof. Ya, Prof. Jadi memang penting ya, Prof, kalau kita di sini setelah teman-teman dari non-onkologi membelah ya, pembelahan massa itu penting sekali ya. Membelah terus walaupun terkadang PA kadang-kadang protes ya, Prof, itu kok udah dibelah gitu. Tapi kalau secara klinisi kita ada kepentingan apakah memang kita akan lanjut tindakan atau tidak, itu penting sekali. Makroskopis itu sangat penting banget untuk menilai apakah even dengan mata makroskopis kita bisa melihat kok ya stroma infiltrasi yang memang jelas ya. Tapi kalau memang nggak jelas memang susah ya. Tapi at least kita sudah melakukan secara prosedural tadi sudah benar ya, Prof. Ya. Bisa nggak kita lakukan frozen section ya terhadap itu ya untuk melihat apakah sudah ada invasi atau belum? Ya, pada beberapa kondisi saya pernah melakukan, Prof Syahrul, izin. Jadi saya waktu itu curiga juga, tapi memang dari PA seperti halnya sarkoma ya, Prof ya. Sarkoma itu sulit sekali kalau VC. Nah, begitu juga diferensiasi pada endometrium itu mereka tidak sanggup kalau VC untuk menentukan diferensiasi grading gitu ya pada endometrium. Tapi yang penting kalau mendapatkan sel-sel maligna bisa sih, bisa. Tapi kalau grading memang nggak bisa ya. Ya, Prof.
Ya, jadi kuncinya sebetulnya di pemeriksaan klinis ya, diagnostiknya, diagnosis stadium 1A. Apakah cukup dengan ultrasonografi saja sudah cukup atau belum gitu ya. Profesor gimana Profesor? Karena bisa aja ultrasonografi yang buat yang belum mahir bisa Ya, miss. Ya. betul. Jadi memang USG yang kita lakukan di sini kalau bisa secara transvaginal, karena kita bisa melihat lebih dekat dari endometriumnya, sehingga kita bisa evaluasi dengan cermat apakah memang kelainan atau hal yang kita temukan ini masih terbatas betul-betul di endometrium. Karena kalau secara abdominal mungkin masih terbatas, sehingga kita sebaiknya USG yang dilakukan adalah USG transvaginal. Saya kira penting sekali, ini yang penting sekali Prof. Memang tadi yang dikatakan Prof bahwa bagaimana kita mendiagnosisnya. Kalau modalitas kita tidak cukup, saya kira perlu lebih hati-hati. Mungkin lebih baik konsultasi, saya kira. Kalau misalnya modalitas yang ada tidak cukup untuk memastikan bahwa ini benar-benar tipe A, ya saya kira mendingan konsultasi. Karena memang prognosis akan lebih jelek kalau misalnya ternyata itu stadiumnya sudah lebih dari 1A. Ya. Dr. Ardanu? Iya, Prof. Sampun setuju, Prof. Modalitasnya ya, mungkin ya, Dr. Ardanu. Kadang-kadang modalitasnya, alatnya bagus, yang SDM-nya kurang bagus. Ini gimana nih? Kadang-kadang kan bagus, salahnya nggak bagus. Gimana, Dr. Ardanu, mengatasi masalah ini? Tadi Dr. Prof. Sarul mengajukan, ya kalau nggak bisa USG, ya konsultasi. USG benar atau enggak ya, pada yang expert gitu. Nah, benar. Iya, jadi ya memang sebaiknya seperti itu, Prof. Dikonsulkan ke expertnya. Kemudian juga tetap kalau ada di tempat ada yang lain seperti MRI atau CT scan mungkin bisa dipakai, Prof. Mungkin ya, Prof. MRI lebih bagus ya, daripada CT scan. Ya, Prof. Kalau PPK endometrium kita memang sudah menyatakan bahwa advance imaging itu sangat penting untuk melihat soft tissue ya, Prof ya. Jadi memang bahkan itu bisa dijadikan satu protokol standar bahkan gitu. Namun memang tadi sekali lagi bahwa terkait dengan fasilitas ya, karena itu secara etiko-mediko legal kita sudah benar kalau memang semua modalitas diagnostik kita gunakan yang paling tinggi ternyata miss juga, yaitu bukan ya itu adalah ya itu kembali lagi takdirnya. Tapi yang penting kita sudah berusaha maksimal, Prof. Ada pertanyaan kedua, Prof, yang Mbak Indah, Dr. Triskawati. Nanti dulu pertanyaan pertama iya, Prof. Keren udah selesai. Jadi memang modalitas diagnosis untuk 1A itu dengan klinis dan USG. Kalau kita ragu kemampuan USG kita untuk mendeteksi invasi infiltrasi endometrium, ya alternatifnya kita konsultasi. Tapi kalau misalkan nggak ada tempat yang konsultasi, mungkin kita bisa MRI untuk melihat invasi. Ya, tapi yang penting ada kita harus yakin sekali bahwa itu benar-benar 1A, invasinya kurang dari setengah. Gitu ya. Setuju ya, Prof. Sarul? Ya, betul, Prof. Dr. Danu? Ya. Inje, Prof. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Jika paritasnya sudah cukup tapi usia muda, apakah masih ada tempatnya surgical staging tapi meninggalkan ovarium? Apakah tergantung pada histotype tertentu? Silakan, Prof. Sarul. Meninggalkan ovarium. Ya, Prof. Saya memang pernah hadapi juga kasus seperti ini. Masih muda. Pada dasarnya pengobatan atau treatment atau penanganan dari karsinoma endometrium ini adalah hysterektomi total dan SOB. Itu sebenarnya penanganan utamanya. Apalagi kalau kita juga harus melihat bagaimana tadi kembali lagi kepada tipenya, tipe histologi, kemudian
stadium dan seterusnya, ya, diferensiasinya. Nah, ini kalau misalnya masih stadium-stadium awal, ya barangkali mungkin masih ada tempatnya. Tapi kalau kelihatannya sudah tipenya non endometrioid, apalagi kalau non endometrioid, saya kira tidak ada tempatnya untuk meninggalkan ovarium, apalagi sudah punya anak, tentunya ada penanganan yang lain setelah pengangkatan tersebut. Jadi saya kira tergantung dari tipe histologi, kemudian stadium, dan yang lain. Faktor-faktor risiko itu, Prof, yang kita mesti pertimbangkan dengan baik untuk meninggalkan ovarium. Mungkin itu, mungkin ada tambahan, Dr. Danu. Dr. Danu? Ini, Prof. Jadi untuk yang terutama yang untuk low risk dan yang memang benar-benar yang 1A itu memang bisa kita pertimbangkan untuk ditinggal, tetapi tetap pasien itu tetap harus kita beri edukasi bahwa mungkin itu bukan suatu prosedur yang standar. Ya. Jadi kalau nanti ada tanda-tanda atau gejala rekurensi atau kambuhnya ke arah aneksa yang ditinggal itu, maka pasien harus siap untuk dilakukan terapi lanjutan, Prof. Jadi harus benar-benar kita komunikasi, informasi dan edukasinya harus benar-benar ke pasien harus paham risikonya. Itu, Prof. Oke, ada komentar yang lain dari sejawat tentang ditinggalnya ovarium? Jadi kalau mungkin bisa dilihat di ASGO ya, di ASGO guideline untuk meninggalkan ovarium, ya bisa dilihat di situ, ya stadium 1A dengan diferensiasi yang baik. Ya, tapi itu betul yang dikatakan Dr. Adanu, itu bukan terapi standar, harus dijelaskan pada pasien bahwa itu terapi bukan terapi standar, standarnya harus diangkat. Ya. Dan berapa persen metastasis ke ovarium kalau dalam stadium 1A dikatakan antara 3-7%. Ya. Ya, kecil sebetulnya sih. Ya. Oke. Jadi kalau sudah diputuskan boleh dikerjakan oleh sejawat umum, gen umum, berarti tidak harus ada penilaian KGB intraoperatif, ya Prof. Gimana Prof. Sarul? Tanya nih. Ya itu masalahnya, Prof. Kalau memang misalnya bisa dilakukan oleh sejawat umum, tentu untuk mengevaluasi KGB tidak dilakukan. Padahal kita tahu bahwa salah satu faktor prognostik adalah metastasis ke KGB. Jadi sangat penting untuk mengevaluasi praoperatif dari pasien yang akan kita tindaki. Ya, yaitu dengan mungkin melakukan tadi ya, selain USG, kita lakukan CT scan untuk melihat apakah ada tanda-tanda metastasis ke KGB. Nah, kalau misalnya ada, ya tentu hal ini ya harus masuk pada risiko tinggi untuk kanker endometrium. Jadi sangat perlu untuk melakukan evaluasi terhadap KGB. Dr. Adanu? Setuju, Prof. Jadi tetap memang preoperatifnya memang harus benar-benar diyakinkan dulu. Tetapi selama duranta operasi secara klinis pun evaluasi secara makro harus kita lakukan juga, Prof. Jadi apakah ada memang sudah sampai ke serviks atau ke kelenjar getah bening, baik iliaka maupun paraorta, tetap harus kita minimal kita palpasi apakah ada pembesaran atau tidak, walaupun pembesaran belum tentu positif dan tidak membesar pun belum tentu negatif, Prof. Ya tetap memang harus kita evaluasi tetap. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang objin umum adalah 1A ya, ya Profesor. Ya Prof. Stadium 1A, ya. Ya. Jadi
1A ya nggak perlu di limfadenektomi. Tidak perlu. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah berapa persen sebetulnya metastasis ke kelenjar getah bening pelvis pada stadium 1A? Ya, Dr. Ardanu. Sehingga kita bisa meninggalkan, nggak usah di limfadenektomi pelvis gitu. Ya. Kalau kita lihat di ESGO untuk stadium 0 kurang lebih 35% saja, Prof. Artinya ya betul. Sedikit saat. Kalau di ESGO itu stadium 0 intraendometrium, tidak ada invasi, itu tidak ada metastasis KGB. Ya. Tapi kalau stadium 1A itu kira-kira 3% sampai 5%. Ya. Tergantung kita sekarang menganggapnya 3% kecil atau enggak gitu. Ya. Itu dia. Lalu ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kok belum ada pertanyaan? Ada di kolom Q&A, Prof. Ada 3 pertanyaan, Prof. Kok lari ke sana, lari kemari ya? Apa saja upaya preventif secara lab atau pola hidup yang sehat agar terhindar dari kanker endometrium? Nah, silakan. Dr. Ardanu, silakan. Monggo. Tadi Prof yang saya sebut tadi apa menghindari faktor-faktor risiko itu seperti apa kegemukan, kemudian apa kalau memang ada PCOS ya di manajemen, kemudian diabetes, kemudian juga apa gaya hidup yang sehat yang apa meningkatkan sistem imun, apa tidak seperti yang kalau kita anukan ke pasien itu kita edukasikan ke pasien apa bahan-bahan kimia, kemudian pengawet, pewarna, seperti itu, Prof. Iya. Tutup, Prof. Sarul? Ya, jadi memang sampai sekarang, Prof, beda dengan karsinoma endometrium ini memang beda dengan misalnya karsinoma serviks yang punya modalitas screening ya untuk melihat apakah seseorang itu ada kecurigaan untuk kanker serviks atau tidak. Tapi kalau kanker endometrium ini sampai sekarang belum ada bukti yang mendukung untuk apa namanya screening kanker endometrium pada populasi umum. Cuma memang secara herediter, karena ini bisa ditemukan secara herediter, utamanya pada yang mereka yang ada Lynch syndrome, ini kita harus hati-hati. Jadi pada orang-orang yang punya riwayat keluarga menderita kanker yang sama atau menderita kanker yang lain, ovarium atau colorectal cancer, nah ini yang perlu kita awasi ya. Bisa dilakukan USG transvaginal pada usia di bawah 35 tahun itu ya. Kemudian misalnya kalau ada keluhan perdarahan kita biopsi dan jadi memang selain yang disampaikan tadi oleh Dr. Ardanu, memang hal-hal ini yang sampai sekarang belum. Jadi kalau untuk mencegah dengan secara screening hanya pada populasi tertentu yang punya riwayat keluarga yang menderita Lynch syndrome, saya kira itu tambahan. Ya, terima kasih Prof. Sarul. Jadi jawabannya kalau digabung dari Dr. Ardanu dengan Prof. Sarul, hindari faktor risiko, ya, terutama faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan hormonal. Karena Prof. Sarul menganjurkan juga untuk ada faktor genetik, faktor keturunan, ya, pada HNPCC itu, ya, lebih dihati-hati karena lebih berisiko untuk terjadinya endometrium. Ya, Prof. Sarul, betul ya? Betul. Oke, ada pertanyaan lagi dari Miftahul Hadi Jainuddin. Izin bertanya pada narasumber tentang kecurigaan keganasan pada AUB dengan penebalan endometrium. Selain dengan kuretase, apa kecurigaan keganasan ini dapat dipertinggi misalnya dengan pemeriksaan Doppler, velocimetri, terkait misalnya pada pasien yang menolak
endometrial sampling. Terima kasih. Silakan Pak Sarul. Ya, jadi kalau Doppler. dengan USG Doppler, mungkin kita bisa melihat aliran darah di endometrium, Prof, ya, dengan melihat RI-nya demikian ya. Jadi melihat resistensi indeks dari pembuluh darah tersebut mungkin bisa membantu. Tetapi saya juga kita susah juga menjawabnya kalau misalnya pasien menolak untuk kuret endometrium ya, karena itu adalah salah satu diagnosis pasti untuk hal tersebut. Tapi kalau USG itu bisa membantu untuk menentukan kedalaman invasi barangkali menurut saya. Jadi kalau misalnya sudah ada pembuluh darah masuk ke dalam miometrium, mungkin sudah ada invasi masuk ke dalam sehingga risikonya menjadi risiko tinggi untuk kanker endometrium yang high risk maksud saya. Jadi bisa saja membantu, tapi mungkin kalau menggantikan saya masih ragu apakah memang demikian bisa menggantikan kuret secara histologis gitu. Dr. Ardanu, monggo. Jadi Prof, izin. Diagnosis gold standarnya masih sampai sekarang memang untuk menegakkan bahwa ini adalah suatu keganasan adalah histopatologi, masih memakai itu kita. Jadi mungkin tetap dengan KIE yang baik, mungkin nanti pasiennya itu bisa dimotivasi untuk bisa dilakukan kuret karena kita membutuhkan data itu. Kalau kita hanya dengan imaging terus kemudian kita lakukan operasi, mungkin sepertinya kok tidak bijaksana. Gitu, Bro. Atunun, Dr. Ardanu. Jadi apa yang dikatakan beliau berdua, diagnosa CA itu harus dengan patologi, nggak bisa dengan klinis, ya. Jadi harus di patologi. Kalau nggak bisa dikuret, ya mikrokuret kan bisa. Nggak bisa mikrokuret, bisa juga endoskopi, histeroskopi, biopsi, ya bisa. Jadi banyak cara-cara yang dikatakan Dr. Ardanu, ya edukasinya yang penting ya dijelaskan. Prof. Sarul juga mengatakan harus ada sampling patologi, nggak bisa dengan klinis saja. Oke, Dr. Miftahul sudah terjawab ya. Karena sampling histologi kan masih dipakai kriteria F. Ya. Apakah masih dipakai kriteria 4F? Fatty, infertility untuk kecurigaan endometrium. Gimana Dr. Ardanu? Ya, itu Prof. Memang itu kan faktor risiko ya. Faktor risiko dari yang kita sebut tadi. Jadi ada gemuk, usia, kemudian nuliparitas, selain yang lain-lain. Gitu, Prof. Ya. Prof. Sarul? Ya, jadi harus diingat ya, karena endometrium juga ada tipe yang tidak gemuk ya. Ada tipe 2 gitu ya, yang non-dependent estrogen, yang tidak gemuk, tidak tergantung dari estrogen, dan biasanya malah memang pasiennya tidak memang kurus. Jadi hati-hati, jadi kita tidak bisa tergantung dari itu lagi. Jadi memang itu hanya faktor risiko yang disampaikan tadi, tapi hal-hal lain tentu harus ditambah dengan pemeriksaan yang lain. Jadi betul harus kita memperhatikan faktor risiko, tetapi tentunya intinya adalah kita bagaimana melakukan diagnosis yang lebih cermat selain yang tadi yang sudah disebutkan sebelum-sebelumnya. Kira itu, Prof. Ya. Jadi menurut beliau berdua itu faktor risiko ya. Faktor risiko aja. Itu kecurigaan harus dibuktikan kalau curiga, ya kan? Harus dibuktikan. Seperti pertanyaan Dr. Miftahul juga tadi. Semua kecurigaan harus dibuktikan. Kalau CA buktinya harus dengan patologi.
nggak bisa dengan klinis dikatakan ini CA gitu. Ya, bahkan tumor marker pun tidak, harus tetap dibuktikan dengan patologi. Ada pertanyaan lagi dari audiens? Mereka Prof, yang di atas itu ada tuh. Mohon izin bertanya Prof, apakah ada tempat untuk terapi hormonal pada kasus karsinoma corpus uteri? Bila ada, kapan dilakukan terapi hormonal? Kapan dilakukan kemoterapi? Di mana pertanyaan itu? Nggak ada ya? Di atasnya Dr. Miftahul tadi. Oh gitu ya. Preventif nih, nggak ada. Apakah upaya preventif secara laboratorium pola hidup? Udah, silakan, Dr. Adanu. Terapi hormonal. Oh ya, mungkin untuk pasien-pasien yang medically unfit ya Prof ya. Jadi yang secara medis memang tidak bisa dilakukan operasi salah satunya. Jadi yang mungkin sudah sangat terlalu tua, kemudian juga apakah ada penyakit yang lain, jantung atau yang lain mungkin tidak bisa, itu mungkin bisa dilakukan terapi yang bukan terapi bedah, jadi dengan terapi hormonal atau kemoterapi. Kira-kira begitu, Prof. Prof. Sarul? Ya, jadi untuk kasus-kasus terapi hormonal itu biasanya kita berikan pada kasus yang advance atau pada kasus yang pada usia muda yang masih menginginkan fungsi reproduksinya. Jadi memang kalau misalnya yang tadi sudah disebutkan bahwa akhir-akhir ini banyak kita temukan kasus-kasus yang usia muda. Tapi kita harus benar-benar mendapatkan informasi yang baik tentang karsinoma endometrium ini. Ya, jadi kembali lagi mulai dari tipe histologi, yang kasus kemudian dia stadiumnya, kemudian tipe diferensiasinya, apakah ada invasi miometrium dan seterusnya. Jadi memang betul-betul stadium yang awal sekali yang bisa kita terapi yang tipe endometrioid, yang bukan yang tipe yang non endometrioid. Nah, kalau kita dapatkan diagnosis tersebut, mungkin ada tempatnya untuk memberikan terapi hormonal. Dan juga pada kasus yang sudah lanjut, yang tadi disampaikan Dr. Adanu bahwa ada medical problem yang tidak bisa kita lakukan operasi barangkali karena sesuatu hal, atau kasus yang sudah lanjut, ya tentu kita bisa ada tempatnya untuk memberikan terapi hormonal. Kira itu, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Sarul. Jadi jawaban beliau berdua, yang diberikan terapi hormonal adalah tumor-tumor yang hormonal dependent. Ya. Hormonal dependent. Ya, jadi yang betul-betul dipengaruhi oleh hormon. Dan kita bisa melihat dengan pemeriksaan estrogen reseptor atau progesteron reseptor untuk membuktikan apakah bisa ada terapi hormonal atau tidak. Ya. Dan pemberiannya mungkin ya syarat-syaratnya itu yang harus dipenuhi. Ya. Oke, terutama ya pada yang stadium lanjut boleh. Biasanya kalau yang unfit biasanya bisa diberikan radiasi ya atau diberikan hormonal terapi. Terus ada pertanyaan lagi nih, apa? Jika ada perdarahan terutama pada postmenopause harus dipastikan disingkirkan keganasannya. Bagaimana? Dr. Adanu, ini komentar anjuran teman-teman sejawat OSPOG. Jadi pada kadang-kadang pasien tuh mengatakan ini mau berhenti haidnya, padahal perdarahannya karena CA. Ya, jadi diingatkan supaya hati-hati. Harus dibuktikan yang dikatakan tadi Dr. Adanu dan Prof. Sarul, harus dibuktikan dengan patologi. Jangan lupa. Ya, silakan Dr. Adanu untuk memperkuat diagnosa bahwa benar-benar ini CA, bukan prediksi CA. Ya, setuju, Prof. Jadi memang harus dibuktikan, terutama secara
secara histopatologi. Jadi memang harus kita, karena memang gold standarnya memang itu. Kalau memang ada perdarahan post menopause yang tidak bukan yang tidak ditemukan kelainan yang lain ya. Mungkin ada tumor lain seperti tumor ovarium, seperti granulosal sel tumor, itu kan juga dia memproduksi estrogen juga. Jadi pada yang sudah menopause lama tiba-tiba kok keluar darah, kemudian ada benjolan di dalam perutnya, nah itu kita kan memang harus curiga tumor ovarium yang memproduksi estrogen. Jadi memang kalau tidak ada itu mungkin lebih baik kita lakukan diagnosis histopatologinya. Prof. Sarul, silakan. Ya, Prof. Jadi memang sering didapatkan, Prof, seperti ini ya, kasus-kasus yang pasca menopause tiba-tiba perdarahan, dan ada saja sejawat kita yang pernah juga kami dapatkan masih memberikan hormonal untuk terapinya. Jadi saya kira kalau perdarahan pasca menopause ya tidak ada jalan lain, harus kita kuret. Memang harus dikuret, dibuktikan histopatologisnya karena risikonya sangat tinggi untuk kanker endometrium pada kasus di mana terjadi perdarahan pasca menopause. Jadi kalau menurut saya tegas saja kita langsung lakukan kuret, ya tentu dengan pemeriksaan USG dan sebagainya. Setelah kita mendapatkan hasil histopatologis yang menandakan itu, ya tentu ada pemeriksaan yang lain untuk menentukan tindakan selanjutnya. Saya kira itu, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Sarul, Dr. Ardhanu. Memang harus dibuktikan itu ganas atau tidak, harus dibuktikan. Ya. Kadang-kadang teman-teman kita malas, inspekulo malas. Jangankan tindakan yang lain, inspekulo aja malas. Jadi kalau ada apa-apa langsung USG. Langsung USG, betul. Iya, diagnosnya memeuteri, ternyata dibuka saya serviks. Nah ini malas untuk pemeriksaan ginekologi standar. Lakukanlah pemeriksaan ginekologi standar untuk mendiagnosa suatu kelainan, ya. Kadang-kadang periksa dalam saja, Prof. Periksa dalam kan kalau tidak inspekulo juga masih kurang rasanya. Mesti benar-benar dilihat secara langsung gitu. Dilihat, harus dilihat. Jangan-jangan perdarahannya karena polip endometrium atau polip cervix. Bisa saja. Ya. Bisa saja. Jadi bisa juga karena endometrium juga. Ya. Masih ada pertanyaan lagi? Mohon maaf di kalangan dokter pun ada yang langsung beri hormonal. Bagaimana pendapatnya nih? Masyarakat menganggap sisa-sisa haid. Ya benar, saya beritahu tadi. Ya. Ini mau bersih-bersih katanya. Ya. Bagaimana nih, Prof. Sarul? Ada yang langsung memberikan terapi hormon, ya? Saya kira tidak bijaksana ya, Dokter. Prof, kalau misalnya langsung kita memberikan hormon, tentu harus melakukan pemeriksaan ya. Misalnya tadi sudah disampaikan kita melakukan spekulo, periksa dalam, kemudian lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Ya kembali ke basic lah, Prof ya. Langkah-langkah itu harus kita lalui, jangan sampai ada yang terlupakan. Termasuk mulai kalau bisa malah dari anamnesis, dari pengambilan riwayat dalam keluarga dan sebagainya. Nah, itu kita mesti benar-benar lewati, termasuk periksa dalam, inspekulo periksa dalam, kemudian USG, pemeriksaan penunjang, lihat dengan baik. Kalau misalnya memang ada penebalan atau ada hal-hal yang lain, ya tentu dilanjutkan dengan kuret. Jadi tidak ada jalan lain pasca menopause, kita harus kuret, saya kira. Kalau ada perdarahan. Ardhanu? Ya, setuju, Prof. Saya kira memang harus kita kembalikan ke prosedur yang memang harus yang standar ya, yang kita diajari dari awal pendidikan. Jadi memang dari anamnesis, kemudian pemeriksaan umumnya, pemeriksaan khusus, kemudian dengan inspekulo, dengan pemeriksaan dalam, dan tidak langsung hanya dari penunjang atau bahkan langsung diberikan obat hanya dari anamnesis. Memang anamnesis itu memang ada yang bilang 60-80% diagnosis itu bisa diarahkan dengan anamnesis, tetapi tetap pemeriksaan yang memang merupakan suatu standar baku itu memang harus tetap dilakukan. Ya. Oke.
Jadi boleh diambil kesimpulan, cyanometrium tetap CA, jadi harus dibuktikan dengan pemeriksaan patologi anatomi. Ya, diagnosisnya jangan lupa pemeriksaan ginekologi standar, basicnya bisa dilengkapi dengan pemeriksaan ultrasonografi. Bagi yang belum mahir ultrasonografi, bisa menggunakan jalur konsultasi ultrasonografi. Seberapa jauh kedalaman invasi bisa dideteksi dengan ultrasonografi. Kalau masih juga ragu-ragu, silakan bisa diperkuat dengan MRI. Ya. Lalu untuk pemeriksaan terapi laparotomi oleh SPOG, hysterektomi, diperbolehkan untuk stadium 1A, di mana risiko metastasis KGB dari endometrium stadium 1A hanya 3%. Ya, jadi kecil, 3-5%. Jadi boleh dilakukan hysterektomi tanpa lymphadenectomy. Tapi lebih dari itu, kesimpulan beliau berdua harus dilakukan staging lengkap, dan ini hanya bisa dilakukan oleh konsultan. Lalu terapi hormonal boleh diberikan pada tipe 1 di mana hormonal dependent. Ya. Untuk membuktikannya bisa dilengkapi dengan pemeriksaan reseptor estrogen atau progesteron reseptor. Apalagi ya tadi? Cukup ya? Saya kira cukup. Ada yang mau ditambahkan, Prof. Sarul? Ya, jadi memang sekali lagi penanganan kanker endometrium ini kita harus memang hati-hati. Tadi saya kira modalitas yang harus benar-benar cukup untuk menetapkan diagnosis. Karena tadi sudah disampaikan bahwa begitu diagnosisnya kita keliru, tentu penanganannya juga selanjutnya akan keliru. Dan yang merugikan bagi pasien tentunya. Jadi secara teoritis atau secara onkologis kita harus benar-benar melakukan pemeriksaan yang komprehensif sehingga penanganan kanker endometrium ini bisa lebih baik. Tentu juga harus dibedakan karena ini ada dua tipe dari kanker endometrium, jadi tentu harus berbeda penanganannya dan berbeda cara untuk mendapatkan diagnosisnya, dan itu yang harus benar-benar kita pahami sehingga kalau bagi SPOG umum teman sejawat kita di daerah, tentu hal ini harus diperhatikan. Kalau memang belum ada cukup pemeriksaan yang dilakukan, mungkin sebaiknya dikonsultasikan ke ahlinya supaya penanganan ini kanker endometrium ini jadi lebih baik. Apalagi kalau sekarang dikatakan mulai meningkat, Prof ya. Kalau mulai meningkat, jadi artinya kita benar-benar harus sudah mulai ada kehati-hatian di dalam menghadapi perdarahan-perdarahan yang abnormal, baik itu pada usia muda, apalagi pada usia yang lebih tua. Sekira itu, Prof. Tambahan. Dr. Adanu, ada yang ditambahkan? Tentang pemeriksaan, Prof. Jadi memang harus tadi pemeriksaan harus kita lakukan secara lengkap. Kemudian juga KIE kepada pasien. Jadi kita edukasi pasien semua risiko, kemudian risiko dari penyakit, kemudian juga bagaimana penanganannya, juga risiko dari penanganannya. Itu harus pasien harus paham bahwa ada kemungkinan untuk kanker endometrium pengobatan lanjutan seperti sinar atau kemoterapi. Begitu, Bro. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Sarul, Dr. Adanu. Terima kasih, Prof. Terima kasih sejawat yang sudah bergabung pada acara ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Mohon maaf apabila ada kekilafan, kekeliruan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber kita sore hari ini, kepada Profesor Dr. Syahrul Rauf, SPOG Konsultan, kepada Dr. Ardanu Kusumawanto, SPOG Konsultan, dan moderator kita sore hari ini, Profesor Dr. Andriono, SPOG Konsultan. Atas diskusinya yang sangat menarik dan membuka wawasan kita lebih jelas lagi bagaimana penanganan kanker endometrium. Tidak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab pada sesi hari ini. Namun tibalah kita pada akhir acara, semoga materi kita sore hari ini membawa banyak manfaat. Dan mulai tahun depan, AXHOGI akan hadir dengan tampilan yang baru, dengan waktu pelaksanaan yang baru, yaitu setiap hari Rabu, pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk mengikuti kembali AXHOGI series kelima dengan tema penata laksanaan Mola Hidati Dosa pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Sampai bertemu di AXHOGI series kelima. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dr. Nisa. Terima kasih semuanya, Prof.